kembali lagi di channel saya Air Home TV. Apa kabar sobat YouTube seluas samudra sedalam kesetiaan cinta? Seperti biasa ya guys, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain notifikasinya, dan sebarin ke sosial media kalian ya guys. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan si cantik dan memiliki harga yang mahal ini, yaitu ikan arwana. Di balik keindahan dan kecantikannya, ikan ini juga rentan akan penyakit. Bagi kalian penggemar ikan arwana, harus rajin merawatnya ya guys. Gak mau kan si cantik ikan arwana sampai terkena penyakit? Oleh karena itu, mari kita simak video kali ini. Cara mengenali dan menangani penyakit pada ikan arwana versi Air Home TV. Selamat menonton! 1. Penyakit gigit ekor. Sebelum menderita penyakit ini, biasanya arwana akan menunjukkan perilaku yang lain daripada biasanya. Arwana akan kelihatan gelisah dengan berenang hilir mudik ke sana kemari. Beberapa hari kemudian, sirip ekor akan robek-robek selaputnya sehingga mirip sisir, dan yang tertinggal hanyalah jari-jari siripnya. Gejala ini mulanya hanya kecil, lalu akan bertambah panjang, dan tidak jarang sebagian dari jari sirip itu akan hilang. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh sejenis parasit yang menempel pada ekor arwana dan menyebabkan rasa gatal yang tidak tertahankan. Arwana berusaha mengatasinya dengan cara berenang hilir mudik dan menggigiti ekornya sehingga tampak compang-camping. Pengobatan penyakit ini tergolong mudah. Pindahkan arwana ke dalam akuarium lain yang bersih atau steril dan sudah diisi dengan air yang memenuhi syarat. Masukkan sekitar 20 tetes obat Tropical Fish Medicine dan biarkan arwana tetap di dalamnya selama beberapa hari. Jangan lupa membersihkan akuarium yang satunya agar nantinya arwana bisa menempati kembali tanpa khawatir terjangkit lagi. Kedua, tutup insang yang melengkung. Sering kita lihat tutup insang arwana melengkung keluar sehingga sebagian insangnya kelihatan. Arwana dengan kondisi seperti ini tentu tidak kedap dipandang. Ikan arwana yang satu ini mati karena penyakit insang. Dengan ciri-ciri insang ikan berubah menjadi hitam. Penyebab penyakit ini bermacam-macam. Yang pertama disebabkan kualitas air dalam akuarium yang tidak memenuhi standar terutama suhunya. Akuarium yang terlalu dingin atau tidak hangat bisa mendorong ikan arwana terkena penyakit ini. Penyebab lainnya adalah pemberian obat-obatan yang kelewat dosis, serangan sejenis bakteri, atau karena air dalam akuarium rendah kandungan oksigennya. Hal ini dapat dijelaskan karena air yang mempunyai kandungan oksigen yang rendah akan lebih sering membuat arwana membuka dan menutup insangnya. Gerakan itu sering tidak sempurna. Artinya, sebelum tutup insang benar-benar menutup, keburu dibuka lagi untuk menghirup sedalam-dalamnya air untuk memenuhi tuntunan oksigen. Dari gerakan yang tidak sempurna ini, kemudian tutup insang arwana tetap terbuka dan tubuhnya tidak normal. Untuk mencegahnya agar menjaga kandungan oksigen dalam air tetap tinggi, diatasi dengan memberikan cukup aerasi pada akuarium. Jika perlu, aerator diganti dengan tenaga yang lebih besar. Kemudian, tidak lupa menjaga keseluruhan kualitas air tetap prima sehingga tetap layak dihuni oleh arwana. Teknik pengobatan ikan arwana salah satunya adalah dengan menjepit ikan yang sakit di antara dua penjepit kaca di dalam ember dan mensuplai oksigen murni langsung ke arah insangnya. Jika tutup insang yang melengkung ini belum terlalu parah, maka bisa diperbaiki dengan jalan melakukan operasi kecil pada tepi tutup insangnya. Ketiga, mogok makan.
Arwana yang mogok makan biasanya terlalu sering diberi kelabang hidup. Mereka akan enggan menerima makanan lain, juga kelabang yang sudah mati. Jika sudah seperti ini, maka puasanya arwana selama kurang lebih seminggu jangan diberi makan apapun. Kemudian berilah makanan jenis lain, misalnya jangkrik, kadal, kodok kecil, atau ikan kecil. Bila setelah seminggu arwana belum juga mau makan, sebaiknya sediakan ikan hidup saja karena tahan hidup. Perlu diperhatikan agar untuk menjaga arwana tidak juling, sebaiknya dipilih ikan penghuni permukaan seperti gupi. Dengan demikian, kita tidak perlu khawatir dan arwana mampu kembali seperti semula. Bila cara tersebut masih belum memberi hasil, maka kita biarkan saja sampai arwana mau menerima makanan. Alternatif lainnya adalah dengan memberikan sebutir obat Hobby Fishes ke dalam 200 liter air yang sering dipakai untuk tempat arwana bersemayam. Obat berbentuk kapsul ini berkhasiat untuk menyembuhkan stres dan berbagai penyakit serta untuk merangsang nafsu makan arwana. Pilihan terakhir, berikan kelabang seminggu sekali berselang-seling dengan jenis makanan lainnya. 4. Penyakit mata juling. Penyakit ini timbul karena banyak hal. Terlalu seringnya ikan arwana berburu ikan di dasar atau pojok akuarium dianggap sebagai salah satu penyebab utama. Tentu tidak berlebihan jika ada nasihat untuk memberi makan arwana dengan yang mengapung saja. Terlalu sering arwana melihat ikan kecil yang ada di bawahnya menyebabkan otot matanya bertambah panjang. Mata yang melorot juga bisa disebabkan karena arwana kurang mendapatkan sinar matahari yang cukup. Ini mungkin dikaitkan dengan khasiat sinar matahari terhadap pertumbuhan mata manusia. Untuk mengobati mata juling bisa dilakukan dengan memindahkan arwana pada tempat yang lebih luas dan mendapat sinar matahari langsung sambil diberi makan yang terapung. Tempat yang dipilih bisa berupa bak dari bahan fiberglass atau bak semen. Dengan cara tersebut maka 80% arwana akan sembuh. Cara lainnya adalah dengan melakukan operasi kecil. Kelima, dubur ikan merah dan membengkak. Apabila kita melihat dubur arwana berwarna merah dan membengkak, jangan sampai mengira bahwa mereka sedang birahi. Itu pertanda bahwa arwana sedang kesulitan yang dapat berujung pada kematian. Dubur arwana memerah dan bengkak karena disebabkan oleh pemberian makanan yang tidak bersih. Akibatnya pencernaan ikan terganggu sehingga arwana kesulitan mengeluarkan ekskresinya. Untuk mencegahnya, maka makanan harus dibersihkan sebelum diberikan pada arwana. Apapun jenis makanan hidup yang diberikan sebaiknya dipuasakan dahulu selama 1-2 hari. Arwana yang menderita dubur merah dan bengkak bisa diobati dengan amonium sulfat. Keenam, sisik berdiri. Sisik berdiri dan kadang ada sebagian yang membusuk biasanya disebabkan karena oleh lingkungan yang kotor. Penggantian air yang rutin dapat menghindarkan arwana dari penyakit ini. Untuk arwana yang sedang dihinggapi penyakit ini dapat diberikan amonium sulfat sebagai obatnya. Ketujuh, tulang punggung bengkok. Penyakit ini bisa disebabkan beberapa hal. Pertama, karena adanya serangan bakteri yang masuk ke dalam tubuh arwana sehingga mengakibatkan pertumbuhan punggung tidak normal. Penyebab lain adalah karena kesalahan dalam memberikan obat. Penyebab terakhir adalah karena ukuran akuarium yang terlalu kecil. Untuk mencegahnya, tempatkan arwana ke dalam akuarium yang ukurannya cukup.
Jaga kebersihan akuarium agar arwana tidak dijangkiti bakteri. Dan jangan memberikan obat yang salah ya guys. 8 ekor